sekarang kita akan sama-sama ikutin kakak Meti berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini kami akan bersekolah minggu. Berkati kami agar kami semangat dan bahagia memuji dan memuliakan Engkau. Kami akan mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, sudah siapkah memuji Tuhan? Siapkan. Oke, mari kita memuji Tuhan. Adik-adik semua yang ada di rumah, ikutin ya kakak-kakak yang ada di sini, goyang-goyang, joget-joget memuji Tuhan. Sekali lagi ya, kita lakukan bersama-sama. Semuanya harus gerak, semuanya harus goyang, karena semuanya untuk memuji Tuhan. Sekali lagi kak. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, goyang-goyang, ku kibas-kibas, goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi pujian yang berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai saat ini Tuhan. Sampai saat ini Tuhan. Engkau masih memberkati kami. Engkau masih memberkati kami. Dan pada saat ini juga Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati kami. Engkau berkati kami. Sehingga apa yang kami dengar. Sehingga apa yang kami dengar. Boleh tertanam. Boleh tertanam. Bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Amin. Halo adik-adik. Hari ini kakak mau cerita tentang Nabi Elisa. Nabi siapa? Ya, Elisa. Kisah ini terdapat di dalam Alkitab di kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 23 sampai 25. Nah, saat itu Nabi Elisa sedang dalam perjalanan menuju sebuah kota yang bernama kota Betel. Kota apa? Ya, Betel. Setelah perjalanan terdapat anak-anak yang keluar dari kota itu. Anak-anak itu ada banyak, mungkin mereka sedang bermain sama teman-temannya gitu. Nah, saat itu Nabi Elisa merupakan salah satu nabi yang penampilannya cukup berbeda ya adik-adik, karena saat itu Nabi Elisa tidak memiliki rambut atau botak. Nah, di situ anak-anak pada mengejek Nabi Elisa. Mungkin mereka semua tertawa, mereka mencemooh Nabi Elisa karena Nabi Elisa itu botak. Mereka tertawa mungkin, lihat tuh ada om botak, mungkin seperti itu katanya. Mungkin mereka tertawa, mereka semua tertawa menertawai Nabi Elisa. Nabi Elisa sangat tidak suka. Nabi Elisa marah mendengar anak-anak itu mengejek dia. Akhirnya Nabi Elisa mengutuk anak-anak itu di dalam nama Tuhan. Mungkin dia berkata, di dalam nama Tuhan saya kutuk kalian. Tuhan pun juga berkehendak. Tiba-tiba dari dalam hutan keluar 2 ekor beruang yang memakan anak-anak itu. Totalnya ada 42 orang anak dimakan oleh beruang itu. Cerita ini mungkin cukup seram ya adik-adik. Tetapi inilah pelajaran yang perlu kita pelajari adik-adik, bahwa kita tidak boleh mengejek orang lain, tidak boleh mencemooh orang lain. Karena di tempat kita hidup ini sangat banyak perbedaan. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang matanya sipit, ada yang matanya besar gitu kan. Ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam. Nah, Tuhan menciptakan semua orang itu berbeda-beda adik-adik. Tetapi walaupun semuanya berbeda, kita semua itu tetap bersaudara. Kita bersaudara dalam Tuhan. Mereka semua adalah anak-anak Tuhan. Kita semua anak-anak Tuhan. Kita semua ciptaan Tuhan juga. Maka dari itu kita harus saling menghargai satu sama lain dan tidak boleh mengejek. Mungkin ada adik bilang, mungkin Kak, saya sudah gak mengejek tapi teman-teman saya banyak ngejek. Nah, kalau adik-adik bertemu teman yang seperti itu, jangan berteman dengan mereka. Karena Tuhan sendiri berkata, jangan duduk di kumpulan pencemooh. Tuhan juga tidak suka kalau kita berteman dengan orang seperti itu. Makanya kalau adik-adik ketemu yang teman-teman seperti itu, coba kasih tahu mereka. Mungkin bilang, teman-teman, kita gak boleh ngejek loh, karena Tuhan tidak suka kita mengejek. Nah, mungkin gimana Kak kalau misalnya saya sudah gak mengejek tapi saya jadi bahan ejekan. Nah, kalau adik-adik suka diejek, adik-adik harus tetap semangat. Jangan terus bersedih terus, aduh aku diejek, aduh aku dibilang ini itu. Jangan. Adik-adik harus jadikan ejekan itu semangat buat adik-adik. Adik-adik tunjukkan kepada mereka bahwa adik-adik juga bisa melakukan suatu kebaikan. Adik-adik lakukan kebaikan dan otomatis mereka nanti akan berteman dengan adik-adik. Nah, ini dia cerita kita saat ini, cukup singkat tetapi banyak dapat kita pelajari. Apa itu? Ya, yang pertama kita tidak boleh mengejek. Yang kedua, jangan berteman dengan orang yang suka mengejek. Dan yang ketiga, ya kita harus jadikan ejekan itu sebagai penyemangat kita. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati supaya dari firman yang kami dengarkan, kami bisa belajar bahwa sangat tidak baik untuk mengejek orang lain.
Ajari kami Tuhan untuk bisa menghargai perbedaan ini, dan kami berdoa Tuhan agar kami selalu bisa diam dalam naungan-Mu Tuhan, kami bisa dekat dengan Engkau Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami tutup ibadah sekolah minggu ini dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini adalah Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama, yaitu berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tuhan Yesus memberkati.